Apa arti permohonan? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan bagi kita saat ini. Bagi kita, doa ini juga merupakan permohonan kerahiman ilahi. Maka kepada Santa Faustina, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan agar kita berdoa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pastilah ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular jika anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menampilkan kepada kita Yesus yang berdoa, dan kemudian para murid minta diajari berdoa. Lalu Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Kita sudah beberapa kali mendengar kisah ini diwartakan pada kita. Kali ini secara khusus kita membaca Injil Lukas. Ada hal yang unik dalam Injil Lukas ini yang perlu mendapat perhatian kita, maka akan saya jadikan bahan renungan harian pada hari ini, terutama pada kalimat doa, pada kalimat "dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kata cobaan di situ bisa berarti godaan, ujian, bahkan kesengsaraan. Tentu kita sudah sangat akrab dengan doa Bapa Kami ini yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan salah satu isi permohonan, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kalau kita baca teks aslinya, teks itu bisa juga diterjemahkan menjadi, "Janganlah menyerahkan kami pada ujian akhir." Godaan dan ujian akhir adalah dua cara berbeda untuk menerjemahkan kata Yunani yang sama. Yang dipakai adalah kata peirasmos.
ketika Yesus mengajar murid-muridnya cara berdoa, Yesus sedang mengajar mereka untuk berdoa agar mereka terhindar dari ujian atau pencobaan di masa depan yang mengharuskan mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan bahkan kematian atau yang disebut dengan kemartiran. Yesus bicara secara khusus tentang kesengsaraan yang merujuk pada kesengsaraan akhir zaman yang diperkirakan akan mendahului kedatangan kerajaan Allah. Dalam terang ini, Yesus mengajar para pengikutnya untuk berdoa agar dibebaskan bukan hanya dari pencobaan sehari-hari, tetapi juga dari kesengsaraan besar yang akan mendahului kedatangan Mesias dan fajar kerajaan Allah. Maka permohonan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bagi umat Kristen pada abad pertama merupakan permohonan untuk belas kasihan dan kekuatan ilahi selama 40 tahun menjelang kehancuran Yerusalem. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kesengsaraan terhubung dengan kisah keluaran yang pertama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kata yang dipakai untuk itu adalah peirasmos, yang berarti kesengsaraan, pencobaan, dan ujian yang memiliki kaitan dengan keluaran bangsa Israel dari Mesir. Kata ini digunakan 3 kali dalam kitab Ulangan untuk merujuk pada periode tulah dan kesengsaraan yang mendahului keluaran pertama bangsa Israel dari Mesir. Kita bisa membaca dalam kitab Ulangan bab 4 ayat 27 sampai 34, kemudian kitab Ulangan bab 7 ayat 19 dan bab 29 ayat 3. Kata yang digunakan adalah peirasmos. Sebagaimana tulah dan ujian mengawali keluaran dalam perjanjian lama, demikian pula akan ada masa kesengsaraan di masa depan yang akan mengawali keluaran kedua dalam perjanjian baru dan zaman keselamatan. Sebagaimana Paskah pertama dan masa pencobaan mendahului penebusan Israel dan perbudakan Mesir, demikian pula Paskah yang baru akan mendahului penebusan bagi umat Israel, bahkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, bagi semua orang tanpa diskriminasi dari perbudakan dosa. Singkatnya, ketika latar belakang perjanjian lama dari kalimat "janganlah membawa kami ke dalam pencobaan" kita pertimbangkan secara memadai dan dibandingkan dengan sabda Yesus di tempat lain, maka doa Bapa kami sebagai doa memohon belas kasihan ilahi, permohonan agar Allah mengampuni umatnya dari penderitaan peirasmos besar yang akan mendahului kedatangan kerajaan mesianik dan ujian Paskah yang akan menyertai keluaran yang baru
yaitu pembebasan dari dosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa selama masa pencobaan dan ujian dapat kita hayati melalui doa Bapa Kami ini saat kita memperhatikan bagian yang terakhir yang kita baca pada hari ini sebagai bagian dari doa yang diajarkan Kristus. Pertanyaannya adalah, apa arti permohonan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan bagi kita saat ini? Sebagaimana orang-orang Kristen pada abad pertama, permohonan yang tertuju pada Allah dengan memohon belas kasihan dan doa kepada Bapa untuk melihat penderitaan putri-putranya yang menderita dan membebaskan putri-putranya itu dari perbudakan dosa dan maut. Bagi kita, doa ini juga merupakan permohonan kerahiman ilahi. Maka kepada Santa Faustina, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan agar kita berdoa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Tidak hanya eksklusif kepada kami orang Katolik, kepada kami umat Kristiani, melainkan kepada kami dan kepada seluruh dunia. Itulah makna dari janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita belajar dari Katekismus Gereja Katolik nomor 677, maka melalui doa itu kita memohon agar Allah mengampuni kita selama masa peirasmos, masa kesengsaraan di akhir zaman yang akan mendahului kedatangan umat Allah yang baru ke dalam kemuliaan kerajaan. Kita bisa membaca dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik pada nomor 596. Di sana dituliskan untuk kita, saat kita berdoa Bapa kami, kita mohon kepada Allah Bapa kita agar Ia tidak meninggalkan kita sendirian, dan dalam kuasa pencobaan kita memohon kepada Roh Kudus untuk membantu kita membedakan di satu sisi antara pencobaan yang membuat kita bertumbuh dalam kebaikan dan pencobaan yang menuntun kepada dosa dan maut, dan di sisi lain antara dicobai dan menyetujui pencobaan. Permohonan ini mempersatukan kita dengan Yesus yang telah mengalahkan pencobaan melalui doanya sendiri. Maka janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Permohonan ini juga memohon rahmat, kewaspadaan, dan ketekunan hingga akhir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam permohonan ini kita menyadari kelemahan kita dan berdoa agar Allah Bapa berbelas kasih dan tidak membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita terbelenggu dalam jerat dosa. Semoga bermanfaat
Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.